Islam, yakni Masjid Al-Aqsa. Sebuah informasi yang beredar di lini masa media sosial menunjukkan Jafir Milei menyerukan pembangunan kembali kuil ketiga Yahudi selama kunjungannya ke Yerusalem. Proses pembangunan kuil ketiga Yahudi ini dilaporkan akan berimplikasi pada penghancuran Masjid Al-Aqsa. Pernyataan Jafir Milei ini menjadi viral di media sosial, dilaporkan oleh sejumlah media Israel dan global. Sebelumnya juga diberitakan bahwa kepolisian Israel sempat menutup akses Masjid Al-Aqsa yang berada di Yerusalem pada Oktober 2023 lalu. Langkah yang dilakukan di tengah perang antara Israel dan kelompok Hamas di jalur Gaza Palestina ini menuai kecaman dari berbagai pihak, terutama umat Muslim di Indonesia. Organisasi Islam yang ditunjuk Ordania untuk mengelola kompleks suci tersebut memberikan pernyataan. Wakaf Islam mengatakan bahwa kepolisian Israel secara tiba-tiba menutup semua gerbang menuju kompleks suci Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Mereka juga melarang umat Muslim masuk, namun mengizinkan umat Yahudi untuk berdoa di sana. Otoritas Israel membatasi akses masuk ke dalam Masjid Al-Aqsa sejak Selasa 24 Oktober 2023 lalu. Menurut laporan, Israel awalnya mengizinkan warga lanjut usia atau lansia untuk masuk ke kompleks suci tersebut, sebelum akhirnya melarang semua jemaah Muslim untuk masuk. Langkah yang dilakukan oleh kepolisian Israel itu pun dianggap melanggar aturan status quo. Berdasarkan status quo yang mengatur kompleks suci tersebut, warga non-Muslim bisa berkunjung ke kompleks Masjid Al-Aqsa. Namun, hanya warga Muslim yang boleh beribadah di masjid tersebut. Akiva answered. Hay una profecía acerca de la destrucción que relata que un zorro irrumpiría en el lugar más santo. There's a prophecy about the destruction Presiden Argentina ya. into the holiest of holies. También hay otra profecía que relata que este mismo lugar Miller. construido. There is another prophecy that says that the same place will be rebuilt. Ahora que veo con mis propios ojos cumplirse la primera profecía, Now that I see with my own eyes the first prophecy come true, me río de alegría y esperanza, ya que de seguro se cumplirá la segunda profecía. I laugh in joy and full of hope, as the second prophecy will surely come true. Es la primera vez que visito Israel y por ende este museo. This is the first time I've visited Israel, and therefore this museum. Kita berdoa kalau bisa ya Benyamin Netanyahu menolak permintaan Milei, Presiden Argentina. Kalau bisa. Tapi kalau memang ini sudah rencana Tuhan, dipercepat.
Haleluya, luar biasa apa yang kau buat bagi kami Yesus. Kami sangat bersyukur dan bangga kalau kami dipilih oleh Tuhan menjadi pengikutnya, menjadi hambanya, menjadi utusannya, menjadi dutanya di muka bumi ini, supaya banyak orang-orang yang mengenal Engkau. Kami bersyukur karena kami bukan hanya diutus, tapi kami diurapi, diberi kuasa untuk kami bisa membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Amen. Itu bukan gagah kuat kami, bukan hebat, pintar dan cerdas kami, tapi itu karena kuasa Roh Kudus yang membuat mereka boleh mengenal Engkau, yang membuat mereka boleh percaya bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan dan tidak ada lain lagi selain Yesus Kristus. Itulah satu-satunya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami tidak menyembah 3 Tuhan, 4 Tuhan, 5 Tuhan. Kami hanya menyembah 1 Tuhan, Yesus namanya. Kami bersyukur kami boleh mengenal Engkau Tuhan. Biarlah kami mengenal Engkau lebih dalam lagi, lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam lagi Tuhan. Karena pengenalan kami belum sempurna. Kami terus Tuhan ingin mengalami Tuhan, ingin menikmati Tuhan, supaya setiap saat, setiap waktu kami boleh berkata-kata dengan Tuhan, berbicara kepada Tuhan, mendengar suara Dia, mentaati perintahnya, sehingga apapun yang Tuhan katakan, apapun yang Tuhan perintahkan, kami pasti lakukan. Karena urapan, karena kuasa yang ada pada kami, itu yang memampukan kami untuk kami bisa melakukannya. Tanpa kuasa, tanpa urapan, kami tidak mungkin mampu melakukannya. Karena itu urapi kami Tuhan dengan urapan spesial, urapan double porsi, urapan ganda Tuhan, supaya kami mampu Tuhan melakukan firman-Mu. Sebab tanpa kuasa dan urapan-Mu kami tidak mungkin mampu melakukannya Tuhan Yesus. Kami butuh urapan dan kuasa-Mu untuk kami bisa melakukannya. Kalau ada pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, roh jahat, iblis, setan, kuasa gelap, ilah-ilah zaman, roh teritorial beserta antek-anteknya di udara yang coba ingin mengganggu pikiran hati kami ketika kebenaran firman Tuhan diperdengarkan. Kami satukan hati iman kami usir, kami tolak, patahkan kuasa di alam nama Yesus. Kalau ada orang-orang tertentu, kelompok tertentu yang coba ingin mengganggu dalam pesta anak domba Allah dalam ibadah hari ini, kami satukan hati iman kami usir, kami tolak, patahkan kuasa dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, tempat ini steril, tempat ini aman dalam perlindungan Tuhan. Bukan hanya aman dari gangguan setan dan orang-orang, tapi aman dari gangguan virus-virus apapun, sehingga semua kami pulang dengan tubuh yang sehat, roh yang sehat, jiwa yang sehat, tubuh yang sehat. Itulah yang Tuhan berikan buat kami. Oh, luar biasa Tuhan, luar biasa. Urapi lidah mulut firman-Mu supaya mengatakan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang meriah, yang meriah. Haleluya. Yang meriah. Meriah sekali lagi, yang meriah. Haleluya. 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 Saudara semangat. Haleluya. Karena ya, apa yang kita lakukan di sini dinilai oleh banyak orang di luar sana. Bukan hanya orang Kristen saja, tapi dari segala suku dan agama. Ya, mari kita teriakan yel-yel kita. 3, 2, 1. Berkorban, menyala, menyambar, radikal, akurat, konsisten, hiduplah, mati-matian, habis-habisan untuk Kristus. Tidak ciut, tidak kecut, mundur, kata maju. Maju bersama Yesus, dipelihara, dijaga, dilindungi. Bersama Yesus kita lakukan perkara-perkara besar. Dengan Yesus kita capai menang segala perkara. Bagi orang percaya. Haleluya, 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 haleluya. Saudara, kondisi dunia sekarang ya membuat banyak orang letih, letoy, loyo, lesu. Ketika Anda memuji menyembah Tuhan dengan gairah, dengan semangat, berkobar, menyala, menyambar, ketika Anda mengucapkan yel-yel tadi dengan gelora, dengan semangat, orang-orang yang ada di luar sana yang akan melihatnya, mereka terbangun imannya. Bahkan sekalipun mereka bukan agama Kristen, mereka terbangun semangatnya. Kenapa mereka bisa semangat? Kok saya tidak bisa? Kan begitu. Haleluya. Karena semangat itu adalah dirindukan oleh semua orang. Iya. Orang yang menerima Yesus hanya orang-orang spesial. Tapi semangat
itu dibutuhkan oleh semua orang. Dia nggak perlu dia agama, suku apapun, bangsa apapun, dia butuh semangat. Tetap semangat, tetap semangat, 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 semangat. Haleluya. Silakan duduk, saudara. Iya, haleluya. Iya, saudara. Kita lihat ya kondisi keadaan sekarang, khususnya di Timur Tengah, perang tidak pernah berhenti. Perang terus berlanjut ya. Walaupun sudah banyak negara-negara besar yang coba ingin mendamaikan, tapi Israel menolak tawaran damai. Mereka terus kekeh untuk menjalankan misinya, yaitu menghabisi Hamas. Karena Benyamin Netanyahu berkata, kalau Hamas itu masih ada, maka negara mereka itu setiap saat akan terancam dari serangan Hamas yang pernah terjadi 7 Oktober 2023 yang lalu, yang menewaskan 1.200 orang. Saudara, saya waktu itu bicara tentang tanda-tanda, ya, kedatangan Tuhan semakin dekat. Saudara, tanda-tandanya itu sudah banyak sekali ya. Tanda-tandanya sudah banyak sekali. Dan ini saya akan tampilkan tanda yang sangat menyeramkan. Tapi sebentar ya. Tanda yang sangat menyeramkan. Saya yakin Anda pasti tidak bisa menolaknya tanda ini ya. Kalau peperangan, Anda mungkin pikir, oh di sini kita damai-damai kok ya. Ya, kelaparan, ya kita di sini makan kok. Ya, gempa, yaitu yang ada gempa di sono bukan di sini. Ya, bencana, kasih manusia semakin dingin, ya. Manusia tidak lagi bisa mengasihi, tidak bisa menghormati, benci terhadap agama, benci terhadap segala bentuk-bentuk yang berkaitan dengan ajaran Tuhan, yaitu tanda-tanda itu sudah selalu kita lihat ya. Kita lihat terjadi ya. Saudara, bahkan hari-hari ini penghinaan-penghinaan terhadap agama itu sangat luar biasa. Bahkan penyesat-penyesat sangat banyak. Nabi-nabi palsu sangat banyak. Ya, kemarin Mr. TM ya ditangkap oleh polisi. Ya, karena dia dikatakan menghina Islam. Padahal dia agama Islam, saudara. Dia ditangkap. Tapi kalau saya ikuti ya ceramah-ceramah beliau, ya itu bisa saya terima. Bisa saya terima ya. Bisa saya terima. Contoh, saya katakan ya saya menyampaikan firman Yesus. Kalian bisa lihat Yesus dalam hidup saya. Kalian nggak bisa lihat Yesus secara langsung, tapi bisa lihat saya. Nah, sekarang ini saya lah wujud Yesus yang nyata. Makanya saya itulah Yesus kecil, Kristus kecil. Mungkin banyak orang bilang, wah ini udah gila ini pendeta. Tapi menurut saya logika, saudara. Kenapa? Iya, karena yang di dalam saya itu Yesus. Yang menggerakkan mulut saya bicara Yesus. Dan yang saya sampaikan juga adalah pesan Yesus. Bukankah saya bisa mengatakan bahwa Yesus yang kelihatan? Dulu Allah tidak kelihatan, tapi kita bisa lihat lewat Yesus. Ya. Sayang kita tidak hidup di zaman itu. Ya. Tapi para rasul, khususnya 12 rasul, melihat langsung Allah itu. Dia lihat langsung. Walaupun Filipus bilang, tunjukkan Allah itu kepada saya. Tunjukkan Bapa itu kepada saya. Sudah sekian lama kau bersama aku, Filipus, kau tidak kenal aku. Kalau kau lihat aku, kau lihat Bapa. Allah atau Bapa dan aku adalah satu. Haleluya. Haleluya. Lihat langsung. Sekarang Anda tidak bisa melihat langsung. Tapi Anda bisa melihat ya apa yang Yesus lakukan lewat para hamba-hambanya. Orang-orang yang diutusnya. Ya, saudara, luar biasa lah. Saya nggak berani nyebut lah apa-apa yang dikatakan orang itu ya, Mr. M itu ya. Mr. M apa TM ya? Ya ketik aja lah, tontonlah, seru. Mirip Kristen, saudara, ajarannya. Mirip Kristen. Dia jelaskan ya di Islam itu bagaimana ya. Ya dijelaskannya. Ya jadi mirip-mirip ya. Jadi
Saudara, mari kita langsung aja ya. Lihat ini ya, jangan kita nanti sampai menjauh terlalu jauh karena kita disorot terus. Setiap kita khotbah di sini pasti ada yang ngambil, saudara. Ya, pasti ada. Ya, setiap khotbah di anak jalan pasti ada yang ngambil. Islam, yakni Masjid Al-Aqsa. Sebuah informasi yang beredar di lini masa media sosial menunjukkan Japir Milei menyerukan pembangunan kembali kuil ketiga Yahudi selama kunjungannya ke Yerusalem. Proses pembangunan kuil ketiga Yahudi ini dilaporkan akan berimplikasi pada penghancuran Masjid Al-Aqsa. Pernyataan Japir Milei ini menjadi viral di media sosial, dilaporkan oleh sejumlah media Israel dan global. Sebelumnya juga diberitakan bahwa kepolisian Israel sempat menutup akses Masjid Al-Aqsa yang berada di Yerusalem pada Oktober 2023 lalu. Langkah yang dilakukan di tengah perang antara Israel dan kelompok Hamas di jalur Gaza Palestina ini menuai kecaman dari berbagai pihak, terutama umat Muslim di Indonesia. Organisasi Islam yang ditunjuk Ordania untuk mengelola kompleks suci tersebut memberikan pernyataan. Wakaf Islam mengatakan bahwa kepolisian Israel secara tiba-tiba menutup semua gerbang menuju kompleks suci Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Mereka juga melarang umat Muslim masuk, namun mengizinkan umat Yahudi untuk berdoa di sana. Otoritas Israel membatasi akses masuk ke dalam Masjid Al-Aqsa sejak Selasa 24 Oktober 2023 lalu. Menurut laporan, Israel awalnya mengizinkan warga lanjut usia atau lansia untuk masuk ke kompleks suci tersebut, sebelum akhirnya melarang semua jemaah Muslim untuk masuk. Langkah yang dilakukan oleh kepolisian Israel itu pun dianggap melanggar aturan status quo. Berdasarkan status quo yang mengatur kompleks suci tersebut, warga non-Muslim bisa berkunjung ke kompleks Masjid Al-Aqsa. Namun, hanya warga Muslim yang boleh beribadah di masjid tersebut. Akiva answered, Hay una profecía acerca de la destrucción que relata que un zorro irrumpiría en el lugar más santo. there's a prophecy about the destruction Presiden that says that a fox Argentina will ya. break into the holiest of holies. También hay otra profecía que relata que este mismo lugar Miller. será construido. There is another prophecy that says that the same place will be rebuilt. Ahora que veo con mis propios ojos cumplirse la primera profecía, Now that I see with my own eyes the first prophecy come true, me río de alegría y esperanza, ya que de seguro se cumplirá la segunda profecía. I laugh in joy and full of hope, as the second prophecy will surely come true. Es la primera vez que visito Israel y por ende este museo. This is the first time I've visited Israel, and therefore this museum. Yang lampau, saya pernah sampaikan bahwa Hamas menuduh Israel itu menyuntikkan zat kimia ke tembok Masjid Al-Aqsa. Lewat zat kimia ini berangsur-angsur masjid itu bisa runtuh. Tapi tuduhan itu belum tentu benar. Dan Israel pun ya tidak menggubris dengan tuduhan itu. Tapi kali ini fakta, nyata, saudara, jelas. Presiden Argentina Milei, ya, saudara, dia usulkan kepada Israel Benyamin Netanyahu untuk bangun Bait Allah, saudara. Tapi sayangnya, ini karena pemberitanya orang Indonesia, dibilang kuil, gak cocok dong kalau kuil ya. Tapi ya udahlah, gitulah mereka ya, mainnya begitulah ya. Bait Allah, mereka ngeri kalau ngomong Bait Allah. Makanya dibilang kuil. Jadi saudara jangan kepengaruh ya. Nanti kau pikir kuil. Kuil itu kan kalau yang kita tahu kan itu tempatnya sembayangnya orang Hindu. Betul nggak? Iya, kelenteng orang Buddha ya. Saudara, ini Bait Allah. Ya. Rencananya akan dibangun. Tapi Bait Allah ini ya tidak bisa dibangun di tempat lain. Terkecuali di Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Aqsa itu harus dirubuhkan. Saudara kira-kira gimana? Kalau saudara agama Islam marah nggak? Marah. Wajar, saya merinding.
ini pasti seluruh negara-negara Islam atau Oki marah kalau itu terjadi. Ya. Dan Indonesia yang agama Islamnya mayoritas. Masyarakat yang beragama Islam itu yang terbanyak, maksud saya bukan mayoritas, maaf ya. Terbanyak itu adalah di Indonesia. Ya. Bayangkan saudara. Marah nggak kira-kira masyarakat Indonesia? Marah. Ya kan? Sedangkan Hamas saja yang diperangi mereka udah marah. Iya. Apalagi Masjidil Aqsa dirubuhkan. Jadi mereka ini kalau ke Ka'bah, maksudnya ke Mekah, itu mereka ada beberapa masjid yang selalu dikunjungi. Masjidil Haram, masjid satu lagi Nabawi, selalu sholat di sana karena upahnya katanya pahalanya besar. Terus Masjidil Aqsa ini, iya, khususnya kita bicara Masjidil Aqsa karena ini yang persoalan kita bahas. Masjidil Aqsa ini sebenarnya, ya, ini dulu saudara sebelum tahun 60-an ini sengketa. Terjadilah peperangan antara Israel dengan Lebanon. Ini dekat dengan Lebanon, ya, perbatasan Lebanon, Palestina tapi dekat ke Lebanon. Peranglah dengan Lebanon, ya. Lebanon waktu itu perang 6 hari kalah, ya, perang 6 hari kalah, saudara, dan negara-negara yang lain, yang Iran juga itu kalah juga, ya. Dan dikuasailah ini sama Israel. Masjidil Aqsa ini dikuasai Israel. Iya, saudara, secara keagamaan ini tempat sembahyang sholatnya saudara-saudara kita Islam. Tapi secara kekuasaan politik ini dalam kekuasaan Israel, saudara. Ya, biasanya orang-orang Islam yang ke Mekah itu mereka ke sana juga. Dan mereka sholat di sana. Karena yang boleh sembahyang hanya saudara-saudara kita Muslim. Kristen, Yudaisme atau Yahudi tidak boleh. Walaupun itu dalam kekuasaan mereka. Tapi saudara tahu tadi apa yang terjadi? Itu menurut saya mengerikan kalau sempat terjadi, saudara. Ya. Sekarang sudah terjadi. Maksudnya terjadi tanda-tandanya walaupun belum dirubuhkan. Saudara-saudara kita Muslim nggak boleh masuk. Bayangkan. Justru orang-orang Yahudi yang sembahyang di situ. Ya. Itu loh, tribun itu loh. Iya. Orang-orang Yahudi yang sembahyang di situ, saudara, sekarang. Saudara-saudara kita Muslim nggak boleh. Diusir sama polisinya Israel. Seandainya ini ya terjadi, Masjidil Aqsa ini dirubuhkan, ya, dan dibangun di situ Bait Allah, Bait Salomo. Karena memang dulu Bait Allah yang Salomo bangun di situ tempatnya. Ya. Dirubuhkanlah oleh Babilonia, ya. Dirubuhkan. Ya. Dibangun lagi oleh Zerubabel yang waktu itu kerajaannya Persia yang nama rajanya Kores. Dibangun oleh Kores Agung, ya. Dirubuhkan lagi, ya, oleh Romawi beserta kru-krunya, ya. Setelah itu menang perang Islam, ya. Waktu itu zaman Utsmani. Islam menang perang, Yunani takluk, semua takluk, dikuasai. Dibangunlah di situ Masjidil Aqsa oleh Umar bin Khattab. Ya, dibangun Masjidil Aqsa. Saudara, orang Israel sampai sekarang mereka tetap bertahan dalam pendirian mereka bahwa ini adalah punya nenek moyang kami. Salomo adalah anak Daud
Daud itu adalah bapak kami. Makanya mereka pakai bintang Daud. Benderanya, saudara. Pakai bintang Daud. Ya. Karena Daud itulah bapak mereka ya. Selain Abraham tentunya. Nah, dari Daud inilah turun atau tertular nabi-nabi. Maksud saya tertular raja-raja. Iya. Sampai sekarang Benyamin Netanyahu itu keturunan Yehuda. Bapaknya itu imam. Dia tahu persis ini. Benyamin Netanyahu tahu persis. Makanya sekalipun Amerika berkali-kali melarang untuk menyerbu Rafah, tetapi Benyamin Netanyahu tidak mau. Benyamin Netanyahu terus menyerbu Rafah. Karena Benyamin Netanyahu tahu bahwa Rafah inilah benteng terakhir. Dan puji Tuhan, ya, mereka bisa berhasil membebaskan 2 sandera yang disandra oleh Hamas, ya, dari 250 orang sekian sudah dibebaskan kurang lebih ya 100-an orang lah kurang lebih, tapi masih banyak yang disandra lagi, ya. Sedangkan Hamas minta gencatan senjata permanen, baru itu dibebaskan, semua sandera dibebaskan. Ya, saudara tenang, saudara dengar dulu supaya nanti kita sampai ke firman, supaya Anda bisa tahu loh, jangan main-main hidup ini gitu loh. Ya. Iya, jadi 2 sandera itu ya dibebaskan oleh IDF. IDF itu kalau kita Kopassusnya lah. Ya, mereka IDF itulah pasukan khusus dia kan. Saudara, itu tanpa negosiasi. Di apartemen ya, di Rafah, apartemen itu dikuasai Hamas, banyak Hamas di sana, tapi banyak juga penduduk-penduduk lain. Ya, tentunya orang Palestina ya. Iya, jadi ada beberapa sandera kemungkinan yang ditahan di situ, karena kan kita tidak bisa mengasih tahu kalau kita tidak dapat laporan. Yang jelas 2 sandera itu bisa dibebaskan oleh IDF. Tentu dengan cara perang. Dan 2 sandera itu pulang dengan sukacita, dengan senang hati. Yang satu umur 60, yang satu umur 70 tahun. Bayangkan. Iya. Saya lupa namanya. Nanti kalau Daniel ingat tolong diingatkan. Kalau saya tidak salah, satu namanya Simon. Betul. Satu namanya satu lagi namanya siapa, lupa saya. Ya. Jadi dibebaskan oleh Israel. Jadi sampai hari ini ya, Israel dikecam oleh banyak bangsa. Barat Eropa sekarang sudah mulai banyak mundur dukung dia. Tetapi ketika Biden melihat, Presiden Amerika melihat bagaimana IDF ini bisa membebaskan 2 sandera ini dengan cara yang luar biasa. Saya lihat berita yang terbaru tadi, itu sepertinya Joe Biden itu akrab lagi. Karena apa? Karena itu nggak gampang, saudara, membebaskan sandera. Ya, di berita-berita nasional itu selalu mengatakan pasti korban sekian ratus demi 2 sandera. Tapi saudara, saya dapat video aslinya, itu tidak ada. Tidak seperti yang diberitakan. Yang mati itu beberapa Hamas. Dan juga ada masyarakat, tapi tidak ratusan. Namanya kita mau bebaskan sandera di satu tempat padat penduduk. Sekarang ini ada apartemen depan sana, lihat. Disitulah ditahan. Terus gimana membebaskan dia kalau tidak terjadi pertempuran? Pasti dalam pertempuran ada yang meninggal. Tapi orang selalu salahkan Israel. Tapi yang saya salut melihat Israel, ya, makanya saya semakin percaya dengan kisah-kisah Alkitab karena betul nyata. Ya, kisah itu betul-betul nubuatan itu terjadi. Contoh Amos 1 ayat 7, Gaza akan dihancurkan. Contoh ya, Kejadian 49 ya ayat 9 10.
Yehuda adalah singa betina, singa jantan. Siapa yang berani membangunkannya, dia akan mengamuk. Makanya mengamuk dia sampai sekarang. Nggak bisa diberhentikan oleh negara manapun. Padahal hanya sekitar 10 juta penduduknya, bayangkan. Hebat nggak? Iya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Seandainya ini terjadi. Dihancurkan. Masjidil Aqsa ini. Kira-kira apa? Coba saya ajak saudara berpikir sejenak. Saya yakin. Ya saya tidak tahu karena apakah nanti yang dilantik si Prabowo, tapi hasil quick-count udah pasti dia menang. Tapi kan nanti tunggu ya, perkiraan dari KPU ya. Saudara, kalau Prabowo jadi presiden, ya, Gibran jadi wakil presiden, apakah Prabowo mengutuk Israel? Selama kampanye, selama kejadian perang Israel dengan Hamas, yang saya lihat, yang saya tahu, yang tidak pernah ngutuk Israel adalah Prabowo. Ya, Ganjar berulang kali. Ya, Anies apalagi. Ya kan? Mahfud MD juga kalau saya nggak keliru pernah. Sering ya? Iya. Jokowi pernah juga. Kalau Jokowi mungkin karena dia sebagai presiden ya. Ya, wajib mungkin begitu dia pikirkan supaya rakyat simpati sama dia. Tetapi kalau Ganjar menurut saya nggak ada ngaruh, nggak ada kaitannya ngapain. Dia nggak ngutuk, mau ngutuk pun nggak masalah harusnya. Dia ngutuk tuh. Bahkan timnas Israel jadi gagal masuk. FIFA lebih taat kepada Israel, digagalkannya. Ngeri ya negara kecil ini ya. Indonesia ini kan negara besar. Saya bangga saya menjadi bangsa Indonesia, saya bangga. Tapi kita harus lihat realita. Jangan kita mimpi-mimpi yang enggak. Iya kan? Dia pikir mungkin Israel nggak ikut, tetap pasti diadakan sepak bola apa namanya itu. Tolong dibantu ya. Iya, G20 tetap diadakan pasti. U20 ya. Tetap diadakan pasti Nah ini aja bisa diambil nanti saudara sama teman-teman kita sana. Jadi konten. Si Lubis ngomong U20 nggak ngerti katanya. Iya. Jadi saudara, Ganjar ya melarang Israel untuk ikut. Ya, menolak. Ya tentunya FIFA ya dia takut ya untuk melanjutkan di Indonesia. Di mana sih mau dibuatnya waktu itu? Di Jakarta atau di Surabaya? Jakarta ya. Oh di daerah dia. Oh di Surabaya ya. Iya pantas lah ya dia ini ya. Saudara. Tetapi apa jadinya? Ya kan? Apa jadinya? Makanya saudara, Alkitab itu nggak mungkin bohong. Yang ngutuk Israel akan dikutuk. Yang memberkati Israel akan diberkati. Amin. Iya. Saya curiga ya. Curiga. Jangan-jangan ya Prabowo ini bisa menang karena nggak ngutuk Israel. Lah kan boleh kita asumsi. Kita boleh berpendapat dong. Kita sebagai rakyat Indonesia yang merdeka. Iya. Makanya buat Indonesia, saya harap siapapun kalian yang memimpin negeri ini, mau menteri-menteri kek, mau panglima-panglima kek, mau saudara partai-partai politik, janganlah kutuk-kutuk Israel. Supaya Indonesia ini diberkati Tuhan. Haleluya. Seringkali mereka berkata, kok orang Kristen ini bela Israel ya? Padahal kan Yesus Tuhan mereka disalib oleh orang Yahudi. Ya saudara, ini bukan masalah balas dendam. Kita tidak diajari oleh Tuhan untuk balas dendam. Haleluya. Dan mereka pun menyalibkan Yesus. Mereka tidak tahu bahwa justru karena Yesus disalibkan, semua manusia yang ada di muka bumi ini ada kesempatan untuk bisa terima sorga. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Semua. Jadi Yesus mati cukup satu kali. Untuk semua manusia.
Tinggal dia mau buka hati atau tidak. Tinggal dia mau terima atau tidak. Ya. Kalau dia buka hati, terima, selamat. Puji Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Jadi saudara, kalau namanya kitab suci, ya, ini kan religius. Harus bisa dikombinasikan dengan yang namanya sejarah. Ya. Jadi sejarah itu, ya, harus bisa dikombinasikan. Maksudnya bisa disesuaikan. Tapi kalau sejarahnya sudah bertolak belakang dengan kitab sucinya, bagaimana? Iya kan? Iya. Haleluya. Haleluya. Iya. Jadi apa? Historis itu harus sesuai dengan fakta teologis. Nggak boleh berbeda. Iya. Saudaraku yang saya kasih, apakah nubuatan ini sudah ada? Saya temukan banyak ayat, tapi saya nggak mau sampaikan semua. Karena ada banyak ayat-ayat mungkin yang sulit dipahami. Tapi kita baca aja dulu Wahyu 11 ayat 1. 3, 2, 1. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur urtanya, dengan kata-kata yang berikut: bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Saudara, waktu Yohanes, Rasul Yohanes dibuang ke Pulau Patmos, dengar baik-baik ya. Ya jangan keluar masuk. Waktu ya Rasul Yohanes dibuang ke Pulau Patmos, bait Allah masih ada atau udah rubuh? Bait Allah masih ada atau udah rubuh? Sudah rubuh. Kan sudah dirubuhkan itu. Haleluya. Betul atau betul? Betul. Belum ya? Iya kan? Iya. Karena Yohanes itu dia itu umurnya 90 tahun, saudara. Iya. Iya. Jadi di sini disuruh ukur. Apanya yang diukur? Yang diukur ya bait Allah itu. Supaya dibangun lagi. Saudara, oke. Kalau ini masih kurang bisa menjadi bukti, kita lihat lagi. Ya. Kita lihat di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 4. Oke. 3, 2, 1. Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan dia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Ini kira-kira nubuatan untuk siapa? Nubuatan untuk siapa? Ini nubuatan untuk antikristus. Antikristus sudah menyatakan dirinya belum? Belum. Ya, belum menyatakan dirinya. Berarti saudara, kalau kita betul-betul memahami ayat ini berarti kan menceritakan bait Allah itu sudah rubuh, ya. Kalau tadi jadi perdebatan, oh belum rubuh atau rubuh. Tapi ini saudara menceritakan, ini bukan menceritakan pada waktu dia ngomong. Nanti antikristus akan duduk di bait Allah. Antikristus sekarang belum menyatakan sedangkan bait Allah sekarang bentuknya masjid. Kan masjid tadi, Masjid Al-Aqsa. Saya kalau begini saya nggak pala pelajari saudara, kayak orang gini-gini. Saya waktu ngomong gini aja saya bisa jelaskan sesuai dengan kronologisnya. Ini saudara, ya, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan dirinya sebagai Allah. Inilah si antikristus itu. Nanti dia akan menyatakan dirinya dialah Tuhan itu. Jadi supaya orang semua menyembah dia. Pertanyaannya, ya, antikristus itu sekarang sudah menyatakan dirinya belum? Belum kan? Kira-kira berapa tahun lagi?
Hah? Ya sebentar lagi. Oke, itu lebih bagus ya. Sebentar lagi karena katanya kedatangan Tuhan semakin dekat. Oke. Sekarang bait Allahnya ada nggak? Nggak ada. Bait Allahnya sekarang bentuknya apa? Masjid. Betul nggak? Sekarang bagaimana si Antikristus bisa duduk di bait Allah sementara bait Allahnya masih masjid? Dirubuhkan dulu. Betul nggak? Makanya Miller, ya, Presiden Argentina, dia desak Benyamin Netanyahu untuk merubuhkan yang namanya Masjid Al-Aqsa sesuai dengan pemberitaan Tribun. Kalau misalnya saya dimasalahkan, Tribun tangkap dulu baru saya. Saya hanya menjelaskan, menyesuaikan dengan apa yang ada di dalam Alkitab. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Supaya mereka paham. Jadi kitab suci kita ini, saudara, ini baik apapun yang sudah terjadi, yang belum terjadi, itu sesuai dengan teologi, sesuai dengan historis. Haleluya. Haleluya. Iya, menurut cerita yang saya dengar, ya, bahwa disitulah, ya, di Masjid Al-Aqsa itulah Isra Mi'raj itu. Ya kan? Saya tidak tahu apakah dulu itu belum dibangun, terus Isra Mi'rajnya di situ, dari situ, ya, atau waktu itu bait Allah. Kalau bait Allah kan nggak mungkin ya Isra Mi'raj dari situ. Nah, zaman Daud udah dibangun. Bait Allah kan? Bukan masjid. Iya. Jadi, saudara, yang saya pahami bahwa Isra Mi'raj itu ya dari masjid itu. Sedangkan kalau kita lihat kronologis tadi, masjid itu belum ada. Karena kan itu dibangun setelah zaman Umar bin Khattab, zaman kepemimpinan Utsmani kan. Ya saya tidak tahu ya. Ini ya sejarah itu kadang-kadang bisa berbeda, saudara. Dari yang lain bisa berbeda, dari kita bisa berbeda. Tetapi saya mencocokkan dengan apa yang tadi ya. Jadi saudara, bait Allah itu sekarang tidak ada. Yang ada adalah Masjid Al-Aqsa. Sedangkan Antikristus itu nanti duduk di atas bait Allah. Berarti kan bait Allah harus dibangun dulu. Betul atau betul? Harusnya kalau saudara baca ayat-ayat seperti ini, saudara makin iya ya luar biasa Alkitab kami ini. Luar biasa yang belum terjadi. Saya yakin betul Miller pun tidak punya pikiran seperti itu. Jangan-jangan dia bukan orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, kita juga nggak tahu. Kok bukan Benyamin Netanyahu yang memunculkan ide ini, kok malah Miller, Presiden Argentina. Saya nggak tahu dia Kristen atau tidak. Kalaupun dia Kristen, masa dia buru-buru sih mau bangun itu, kiamat lah. Betul nggak? Tahan-tahan dulu lah. Saya pun secara pribadi tidak suka masjid ini dirobohkan. Karena kalau masjid ini dirobohkan, dibangun bait Allah, pasti Yesus segera datang. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Kalau Yesus segera datang, itu artinya kiamat. Makanya dijadikan stand up komedi kan, sama si apa namanya itu, Mongol. Pendeta berdoa, Yesus datanglah engkau, datanglah engkau. Nah, kalau Yesus datang kan kiamat. Itu sempat dia disidang itu ya, oleh pendeta-pendeta ya. Iya. Jadi saudara, tanda-tanda kedatangan Yesus kedua kali, itu bait Allah harus dibangun. Haleluya. Saya mendengar kabar, saya tidak tahu benar atau tidak. Lembu merah itu sekarang sudah ada. Sudah ada.
Sudah dirawat baik-baik. Merinding saya, saudara. Ya, saya yakin saja. Karena bagi saya itu membuat saya makin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Apapun yang membuat saya makin sungguh-sungguh dengan Tuhan, kalau saya tidak tahu dia bohong atau benar, saya percaya saja. Yang penting iman saya terbangun. Tapi kalau saya tahu dia bohong, tentu saya tidak mau. Betul nggak? Nah, ini kabarnya, itu lembu merah sudah ditemukan. Saudara mau cari uang lagi? Saudara mau cari harta lagi? Saudara mau cari jabatan lagi? Saudara rebutan presiden lagi? Saudara rebutan jadi Kapolri lagi? Saudara mau rebutan jadi panglima lagi? Kiamat sudah diambang pintu. Haleluya. Kalau gitu nggak boleh dong Pak kita punya jabatan. Boleh, tapi yang amanah. Haleluya. Dengan cara yang benar. Bukan dengan cara sikut sana sikut sini, sogok sana sogok sini. Tapi fakta membuktikan kalau yang tidak royal susah dapat jabatan. Saya berteman dengan banyak orang soalnya. Susah. Haleluya. Bahkan letting Kapolri masih banyak yang kombes. Letting Wakapolri kemarin yang saya temuin ya. Saya WA bukan. Ternyata dia letting Wakapolri. Mak, kok masih kombes kawan nih, gue pikir. Iya. Saya nggak tahu kalau dia letting Wakapolri. Sekarang tugas di mana Pak? Di Padang. Letting berapa? Letting Wakapolri. Saya kan nggak tahu Wakapolri letting tahun berapa. Saya tanya lagi, mau buat data apa ini Pak? Waduh, bahaya. Nggak mau doakan aja. Akhirnya nggak dibalas lagi sama dia. Kesel kali dia. Iya. Nah, jadi saudaraku, kalau kau mau baca nubuatan-nubuatan tentang bait Allah akan dibangun lagi, itu banyak sekali. Iya. Kalau baca di Tawarik, ya, itu juga ada, cuma agak ribet ruwet, ya, sehingga di situ banyak sekali pakai yang namanya bahasa-bahasa benda-benda gitu. Jadi lebih gampang ini menurut saya untuk menjelaskan itu, ya. Lebih gampang ini untuk menjelaskan itu, sehingga saya pakai yang ini gitu loh. Bahkan ada satu ayat lagi tadi ya. Saya coba kita lihat di dalam Markus 13 ya. Markus 13 ayat yang ke Markus 13. Nah ini kalau kadang-kadang ya kita pikir saya ingat semua loh. Oh ini ya begitu. Iya. Ayat 14. Nanti kalau Anda mau tahu perikopnya, di sini tentang kedatangan Tuhan Yesus, ya. Perikopnya ya. Permulaan penderitaan ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, "Katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya?" Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, bla 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 bla." Ayat 7. Kamu akan mendengar perang, kabar perang di mana-mana. Iya, terus kamu sebab bangsa akan melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Terus. Iya, dan terjadi gempa bumi di mana-mana dan terjadi kelaparan, ya. Terus. Tetapi kamu ini hati-hati. Di Markus 13 ya, ayat 9. Kamu hati-hatilah. Kamu akan diserahkan kepada majelis agama dan kamu akan dipukul di rumah ibadat. Jadi saudara siap ya, kalau misalnya nanti datang orang pukulin kita, ya memang sudah dinubuatkan. Haleluya. Bagaimana Pak supaya saya nggak dipukulin Pak? Mungkin saudara kok biar nggak dipukulin gimana? Kan ini sudah dinubuatkan nih, nanti pasti kita akan dibegituin. Nah sekarang biar nggak dipukuli gimana caranya? Hah?
Nyangkal. Iya. Ada yang nggak menyangkal, yang agak aman dikit, ngapain? Meninggal sebelum terjadi. Iya, meninggal sebelum terjadi. Ini masalahnya masih hidup. Apa yang harus kita buat? Haleluya. Ia sembunyi di gua. Iya, mati-mati juga di situ, di gua itu, mati juga. Lebih bagus mati dipukulin daripada mati di gua. Di gua kau. Saudara, saya bersyukur sekali ya. Saya jadi orang percaya. Saya punya Tuhan Yesus. Saya bersyukur sekali. Para nabi-nabinya, para rasul-rasulnya itu tidak bicara muluk-muluk terus. Bicara berkat ada, bicara pertolongan ada, bicara bagaimana pemeliharaan pembelaan Tuhan ada. Tapi dia tidak melulu cerita tentang yang itu. Tapi dia kasih tahu. Hal-hal yang mengerikan pun dia kasih tahu. Apakah maksudnya supaya hidup kita ini terus hari lepas hari jadi mengerikan? Ya ini tergantung orang ya. Tergantung orang. Kalau saya lebih senang dikasih tahu dulu. Ya. Dikasih tahu dulu saya. Nanti ya, kalau kau begini, ya pasti akibatnya begini. Siap, siap. Ketika datang akibat itu saya tidak akan pernah protes. Karena saya sudah tahu. Nah, ini dikasih tahu. Kalau kau sungguh-sungguh ikut Yesus, kalau memang kau nanti pada masa penganiayaan masih ada di gereja ini, kita akan dianiaya. Jangan kau bilang Yesus dahsyat kita lepas. Tidak bisa lepas. Akan dianiaya. Gereja tembok aja yang baik begitu udah digobrak-gabrik. Hah? Gereja tanpa tembok? Ya. Haleluya. Ah, udah digobrak-gabrik ya. Coba lihat nih. Gereja tanpa tembok kemarin. Haleluya. Setel. Untung ingat saya. Kalau enggak di setel tuh. Haleluya. Bisa? Ya ini yang sering bunyi di sini katanya apa itu? Ketika Anda ikut Yesus jangan bermain-main. Jangan kalian datang kepada Tuhan karena iming-iming. Iming-iming uang, iming-iming harta, iming-iming jabatan, iming-iming jodoh, iming-iming apa lagi? Kekuasaan. Iming-iming apa lagi? Saya katakan kepada beberapa jenderal waktu saya khotbah, kalian ikut Tuhan jangan karena jabatan. Saudara, ini dipublikasikan. Karena saya benar, saya tidak takut. Haleluya. Saudara, ya, kalau ada orang bilang Risuli Lubis itu adalah pendeta jalanan, yes. Tapi saudara, ada juga orang bilang Risuli Lubis itu pendetanya para jenderal. Yes. Haleluya. Karena seorang pendeta, dia tidak boleh membedakan mana jenderal, mana pengamen, mana anak jalanan, mana orang-orang miskin, mana orang-orang kaya. Seorang pendeta, dia melekat di dalam dirinya hati seorang hamba, hati seorang yang memiliki kasih Tuhan, sehingga dia tidak membedakan si A sama si B. Dia samakan semua. Bahkan dia tidak membedakan agama apapun. Asal siapapun yang mau percaya Yesus, dia akan layani. Kamu nanti besok. Ya ini hujan lebat ya. Hujan pas. Makanya kita stop ya. Pas hujan kita langsung ke sini ya. Ya. Satu-satu. Ya, kalau udah sisa boleh ya. Satu-satuan ya, kalau udah sisa boleh. Padahal saya nggak lihat itu. Di sini saya bisa lihat. Habis itu saya tegur dia ya. Di sini saya bisa lihat. Itulah gunanya ada ini ya. Jadi, saudara ya, apapun tingkah saudara di sini, nanti di YouTube kelihatan. Udah semua ya? Lihatlah. Yang keluar dengan nunduk. Yang keluar karena megang-megang HP kelihatan. Udah ya, udah ya. Bukan, makanan udah dapat semua ya? Udah, oke. Oke, ya. Udah, airnya dibantu ya.
Satu-satu. Ya, saudara, ini aja kita yang berbuat baik aja diintimidasi. Ya, tujuannya kan supaya tutup. Puji Tuhan kita nggak bisa tutup, karena memang kita tahu nanti kita akan dianiaya. Haleluya. Jadi caranya gimana supaya kalian nggak dianiaya? Ke goa. Makanya hari ini kalian mulailah persiapkan gua masing-masing. Ya. Ya, tapi saya yakin yang mati di gua karena ketakutan pasti masuk neraka. Iya. Dan yang di gua nggak bisa rapture. Karena di gua susah. Nabrak gua atas. Saudara, itu intermiso ya, bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Tapi kenapa kau ke gua? Karena kau takut kan? Karena kau takut kan? Bahkan Markus 8 ayat 38 berkata, kalau kau takut dan malu memberitakan namaku di tengah angkatan berdosa yang tak percaya ini, aku juga nanti ketika aku datang kedua kali, aku malu juga mengakui engkau bahwa engkau adalah milikku. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Jangan takut. Apa yang kita takutkan? Ya, saya sangat kagum melihat orang-orang tertentu punya mobil, punya rumah, punya pekerjaan bagus, tapi dia tidak takut memberitakan nama Yesus. Ada orang sudah ngontrak, ya makannya juga kadang-kadang pas-pasan, duitnya pun ya kadang ada kadang enggak, masih takut juga beritakan Yesus. Seharusnya orang miskin itu lebih berani mati daripada orang yang kaya. Nah, bengong semua kan? Saya tidak pernah dengar di Indonesia ada teroris yang mati terus diungkap oleh Densus 88. Oh, dia punya rumah 5, dia punya uang 5 miliar. Teroris yang membunuh diri ya, pasti rumahnya ngontrak, pasti kerjanya kerja yang biasa-biasa. Kalau bos terorisnya tadi mana saya nggak tahu. Kemungkinan bisa kaya karena dapat sumbangan dari mana-mana. Ya kan? Kenapa orang kaya nggak mau? Haleluya. Karena dia sudah menikmati hidup ini. Haleluya. Mandi pakai air panas. Tidur pakai AC. Spring bednya King Goil. Harganya 100 juta. Luar biasa. Cincinnya berlian. Ya, sampai banyak lagi bisa goyang-goyang. Ya, terus jamnya berlian. Pasti takut. Takut dia mati. Ya, kenapa saudaraku yang saya kasih? Ya, anak-anak jalanan itu waktu coronavirus lagi sangat galak di Indonesia, kok mereka nggak pakai masker, biasa-biasa aja. Kenapa? Karena mereka nggak ada mikirin apa-apa. Kita kan karena mikirin nih, kalau saya mati siapalah yang pakai motor saya ini. Kalau saya mati siapalah yang ngambil cincin saya ini. Kalau saya mati siapalah yang pakai jam saya ini. Kalau kita nggak punya semua, baju pun cuma satu, celana satu, pasti kita bilang, ah Pak Mate mau Tuhan. Iya, pasti. Iya kan? Makanya semua apa yang ada melekat dalam kita, entah itu anak kita, istri kita, harta kita, itu mempengaruhi kedekatan kita dengan Tuhan. Makanya Yesus berkata, apa gunanya kau punya seisi dunia ini kalau jiwamu binasa? Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Makanya kalian harus bersyukur. Kalian tidak punya mobil, motor pun odong-odong, ngontrak rumah pun kecil-kecil. Bersyukur kalian. Harusnya kalianlah pahlawan-pahlawan pemberani itu. Karena kalian berpikir, ngapain gua hidup di bumi miskin? Mendingan beritakan Yesus, 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 Yesus. Haleluya. 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 Kalau saya kadang-kadang berpikir malam, terus terang. Apalagi waktu peristiwa baru-baru itu kan, mau dipenjarakan katanya kan. Itu ada beberapa konten itu ya.
Saya balas lagi, silakan penjarakan. Iya. Tapi setelah jawab begitu kan tetap berpikir. Iya. Mak, sayanglah ini kasurku ini. Ya, Mama Daniel lah nanti nikmati mobil ini. Di dalamlah aku. Gitu. Kalau nggak ada apa-apa, saya rasa saya nggak malah pikir gitu. Ngapain orang gua makan pun susah, di penjara dikasih makan kan? Di sini saya baru paham sekarang ini. Kenapa Yesus bilang ya? Kenapa Yesus sendiri pun tidak punya apa-apa? Baru paham saya. Yesus saudara dia manusia, walaupun dia Allah seutuhnya manusia seutuh. Kenapa dia sampai nggak punya apa-apa? Untuk nguburkan mayatnya pun nggak ada tanah dia. Dia nggak punya apa-apa, nggak punya tanah, nggak punya apapun. Kenapa? Seandainya dia punya banyak rumah, punya banyak tanah, ya namanya dia manusia. Waktu mau disalib, "Woi muridku, tanah yang sana punyamu ya, tanah yang sana punyamu ya, perahu itu buatmu ya, jangan ribut kalian ya, hartaku banyak ku tinggalkan." Muridnya bisa ribut. Nah ini baru tahu aku, baru dapat. Kenapa ya? Saudara bayangkan, Yesus tidak punya istri, walaupun dipitnah oleh saudara kita muslim sebagian, katanya punya istri, punya anak. Oke lah, terserah dia lah, itu urusan dia. Tetapi kita yakin dia nggak punya istri, dia nggak punya anak. Bayangkan kalau dia punya harta banyak. Muridnya ada 12, satu KO, tapi ganti Matias. Kita nggak tahu lagi kabar berikutnya. Oke lah, kalaupun Matias ada, jadi 12. Rumahnya Yesus misalnya 24. Di Galilea, di Yerusalem, di Mesir, di Yordania, di mana-mana ada. Haleluya. Terus dia punya perahu, dulu kan nggak ada mobil. Perahu banyak, ya kan? Terus dia punya domba banyak. Punya apa lagi? Kebun anggur. Apa lagi? Yang berkaitan dengan sana lah. Jangan kau bilang kebun kelapa sawit, tak ada di sana. Ya, yang berkaitan dengan sana ya. Saya mau tahu juga kalian ini baca Alkitab nggak? Takutnya kan ada yang ngomong kelapa sawit pak. Wah ini jelas nggak baca Alkitab ini. Tapi kebun anggur ya masuk akal. Memang di sana banyak kebun anggur. Pohon korma, sawi. Makanya kalau kau punya iman sebesar biji sawi, dulu banyak sawi di sana. Haleluya. Apalagi? Gandum ya, ya bisa juga. Tapi sepertinya dulu nggak pabrik lah ya. Ya, iya, ikan, ya. Iya, apa? Ponara, iya, ponara. Iya. Ada koin juga, pada waktu itu sudah ada uang. Koin emas, ada perak, ada emas. Saudara bayangkan, kalau Yesus kaya raya, apa yang terjadi saudara? Haleluya. Iya. Yesus nggak bilang selesai. Saya percaya nggak bilang selesai. Kenapa dia bilang selesai? Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Mana mungkin dia bisa bilang selesai? Dia tahu pasti muridnya ribut. Ya karena saya punya istri aja, punya anak. Kalau saya ini nggak punya keluarga, cuma seorang diri, nggak ada abang saya semua, nggak ada saya sendiri aja. Wow, kalian akan doa cepat mati gembala, cepat mati gembala aku ini. Rebutan lah kalian kan? Iya rebutan. Yang di Kalimantan, yang di mana, Ya karena saya punya anak. Kira-kira begitu. Itu kalau orang baca Alkitab benar-benar dihayati. Iya ya. Jangan dibaca begitu aja. Jadi logos. Tidak jadi rema. Iya. Makanya jangan kau menyimpan harta di dunia ini. Karena ada karat, ada ngengat, ada maling, ada rampok. Tapi simpanlah harta di sorga. Yang tidak ada rampok, tidak ada karat, tidak ada ngengat di sana. Simpan harta di sana. Jangan simpan di dompetmu. Jangan simpan di bank. Saya tahu ada yang tiang ambil ini omongan saya. Inilah si Lubis nih. Gertak-gertak jemaatnya. Saya tahu. Tapi gak apa-apa. Iya kan? Gak ada masalah kan? Saudara kita lihat ini ya. Kita lanjutin ya. Terus ya. Iya. Biar tahu kenapa saya sampai sini ya. Supaya kita tahu nanti di ayat yang berikutnya. Ayat 10. Tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa.
Nah, sekarang semua bangsa ya sudah mendengar Injil. Bahkan suku-suku Badui pun sudah banyak, saudara, sekarang yang bertobat, terima Yesus. Ya. Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan. Nanti kita akan ditangkap, digiring, dibawa ke pengadilan agama. Atau sekarang kan masih ada pengadilan agama kan? Tapi untuk urusan cerai menceraikan. Nanti akan ada pengadilan agama khusus untuk kau Kristen ya? Bam! Kau Kristennya? Bam! Kau Kristennya? Bam! Terus hakimnya bilang, terbukti Ramses Tanjung memang Kristen. Penjarakan dia. Nanti ada, ini kan ada. Ini ada loh. Sekarang belum. Nanti. Kayaknya ada yang bingung-bingung di sini. Kayak gak percaya yang saya omong ya. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Lah di sini kok jelas kok. Ya. Akan dibawa ke pengadilan agama. Ya. Kamu katakan, tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Seorang saudara akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah terhadap anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Ya kan? Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Haleluya. Baru ayat 14. Ya. Baru bisa paham kita. Apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat yang tidak sepatutnya. Maksudnya itu tadi. 2 Tesalonika 2 ayat 4 tadi. Lihat. Ya. Apabila kamu melihat, judulnya siksaan yang berat dan Mesias palsu ya. Apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat yang tidak sepatutnya. Tempat yang tidak sepatutnya itu bait Allah tadi. Ya. Karena dia nggak layak untuk duduk di atas bait Allah itu. Para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Ya, orang yang sedang di peranginan di atas rumah janganlah ia turun dan masuk untuk mengambil sesuatu dari rumahnya. Kenapa dia mengambil sesuatu? Kenapa dia ngambil sesuatu? Ya kenapa dia kan udah di loteng nih? Ya ngapain dia ngambil lagi? Lompat aja. Ngapain dia ngambil lagi? Apa? Bisa nggak kalau kita nggak ambil lagi? Bisa. Ini kenapa dia ngambil lagi? Yang gampang gimana? Supaya orang nggak ngambil lagi. Supaya nggak turun ngambil. Kan dia turun lagi nih. Jamku, cincinku. Ini saya buka cakrawala berpikir saudara ya. Jamku, cincinku, emasku, uangku, sertifikatan, mau dibawanya ke gunung. Karena ada 3,5 tahun nanti di gunung kita dipelihara oleh Tuhan di zaman itu yang tidak terangkat. Iya. Jadi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ini kan yang nggak terangkat tadi, yang lari-lari ke gunung, disuruh lari ke gunung men. Ya, iya. Saudara, kenapa dia waktu dia ngambil nanti mati dia di bawah? Yang selamat yang gimana? Saya buka cakrawala berpikirnya. Dia cerdas. Kenapa kau di gereja lihat-lihat handphone? Karena kau punya handphone. Kalau kau nggak punya handphone, kau lebih fokus ke Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Ada orang di gereja masih lihat Lazada, masih lihat harga barang, masih ketik sama orang lain. Di dia dong, di dia. Barangnya berapa, harganya berapa, modelnya gimana. Angkanya di mana ada hartamu, di situ ada hatimu. Dulu olahraga pun pakai handphone. Tanya istri saya. Sekarang saya kemana-mana malas bawa handphone. Tanya, nggak pernah. Saya kemana-mana malas bawa handphone. Saya pikir kalau ada orang telepon ya udahlah nanti aja waktu pulang. Dulu
olahraga bawa handphone. Bukan 1, 3 yang dibawa. Iya. Ya itu, kalau orang baru-baru kemaru. Tapi kalau udah lama-lama malas. Haleluya. Tapi ada yang kemaru terus, lama banget kemarunya. Haleluya. Nah, ini memang susah ya. Jadi saudaraku, yang selamat itu orang yang gak punya apa-apa. Nah, ya. Cerdas tuh si Daniel. Bagus, saya buka cakrawala berpikirnya ya. Ya kalau nggak ada apa-apa, ngapain dia turun ngambil barang? Nggak ada. Apa yang mau diambil? Nggak mungkin barang tetangga. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil, ayat 16 ya, pakaiannya. Ya, kenapa dia ngambil pakaian? Kan udah gampang kan? Kalau udah itu, seperti itu juga berkat saudara. Sebenarnya banyak berkat kita. Tapi kalau sudah terterobos sedikit, itu datang. Sama seperti tadi, kan sulit kita. Apa maksud si Lubis ini? Tapi setelah dijawab, oh iya, gampang aja jawabnya kan? Ya. Kenapa dia sudah di ladang kok kembali lagi ngambil pakaiannya? Karena punya pakaian. Makanya jangan banyak-banyak punya pakaian. Ya. Kasih sama orang-orang ya. Ini khotbah kayaknya kurang membuat saya semangat. Justru inilah khotbah yang benar. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang sedang menyusukan bayi pada masa itu. Kalian kalau lihat ada orang hamil, tanya sekarang bersyukur nggak dia bisa hamil? Bersyukur. Kalau udah nikah 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun nggak hamil-hamil, bersyukur nggak dia? Iya, itu jangan terlalu munafik lah ya. Berharap, real aja lah. Kayaknya pasti dia agak-agak ngeluh lah. Harusnya bersyukur. Siapa tahu pengangkatan itu besok dia terangkat, yang hamil tidak terangkat nih loh. Ini ayatnya loh. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusui bayi pada masa itu. Ya kan? Maksudnya arti rohaninya apa ini? Tuhan mau bilang begini sama kita semua. Hei, kau jangan fokus ke hamil. Kau jangan fokus ke harta. Kau jangan fokus ke yang lain. Justru itu yang nanti menghalangi, menghambat engkau untuk engkau bisa dekat dengan aku. Ya, fokuslah kepadaku. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ya. Berdoalah supaya semuanya itu jangan terjadi pada musim dingin. Serem kalau musim dingin, saudara. Ya puji Tuhan di sini nggak ada musim dingin ya di Indonesia ya. Ya kita nanti kalau ada apa-apa, padang gurun kita mana ya? Nanti kita rapat dulu ya. Padang gurunnya mana? Biar serentak larinya di situ, ketemu lagi kan kita bisa ibadah lagi di situ. Buat persekutuan doa, ya kan? Iya, tapi nggak ada listrik, nggak ada ini kan? Iya. Saya orang Baduy kayaknya paling selamat tuh. Karena dia di hutan, nggak ada yang tahu dia di situ. Antikristus tuh nggak bisa lacak dia tuh. Antikristus nanti pakai Google Map, pasti nggak mungkin. Ini kan udah teknologi, ya kan? Antikristus punya semua nanti. Internet dia kuasai, Google Map dia kuasai, one money, one country, one system, semua dia kuasai, ya kan? Ketik Tanjung, Ramses Tanjung, muncul. Datang ke sana, tok. Dibuka sap, kau Ramses Tanjung. Bukan pak, bukan. Ngakulah kau. Ya, Yesus atau ikut Antikristus? Yesus. Pak. Yesus atau ikut Antikristus? Yesus. Ya balas sih boleh, tapi lebih cepat mati memang. Ya, kan udah mereka pakai senjata pasti. Masa mereka datang pakai tangan kosong? Orang yang mereka menguasai semua nanti udah one man, one country, one system kok, ya kan? Nah, jadi di sini sebab pada masa itu akan terjadi siksaan seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia ya diciptakan Tuhan, ciptakan Allah sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Jadi sekali itu terjadi, nggak akan terjadi lagi, orang udah kiamat. Dan sekiranya Tuhan tidak mempersingkat waktunya, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan yang telah dipilihnya, Tuhan mempersingkat waktunya. Maksudnya apa ini? Saudara, kok waktunya
persingkat. Haleluya. Iya. Jadi saudara, waktu itu kan tidak bisa sebenarnya dirubah. 1 hari 24 jam, betul nggak? Yang nggak bisa robah siapa? Manusia. Tuhan bisa robah nggak? Bisa. Tuhan bisa robah. Jadi kau pikir ini masih baru 1 hari, toto ini udah 1 tahun kita jalani. Tapi kita lihat jam kita, bisa nggak Tuhan mengatur jam ini? Bisa. Baru sehari. Dia percepat. Artinya sebenarnya bukan waktu yang realnya itu bukan waktunya itu yang dikurangi, tetapi semua sistem yang ada di bumi ini itu jadi cepat. Jadi antikristus tidak bisa lama menganiaya kita karena waktunya semua dipercepat Tuhan. Makanya yang bertahan sampai akhir dia akan selamat. Di zaman antikristus ada nggak yang selamat? Ada yang bertahan sampai akhir. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini, atau lihat Mesias ada di sana, dan seterusnya ya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Sudah banyak muncul nabi-nabi palsu. Artinya Yesus nabi terakhir. Yesus nabi terakhir. Yesus anak Daud nabi terakhir. Sebagai manusia dia nabi terakhir. Tidak ada nabi lain lagi. Alkitab mengatakan demikian. Nabi palsu sudah banyak muncul. Ya udah kau sebuti aja nabi apa aja. Ya, hati-hatilah kamu. Aku sudah terlebih dahulu mengatakan semuanya ini kepadamu. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi saudara, tanda-tanda kedatangan Tuhan semakin dekat. Jangan tanda-tanda Tuhan semakin dekat ini justru membuat kita pasif, tapi justru membuat kita aktif. Apa yang harus kuperbuat untuk Tuhan? Apa yang harus kuperbuat untuk Tuhan? Seperti pepatah mengatakan, jangan kau tanya apa yang negara bisa berikan kepadamu. Tanyalah dirimu apa yang kau bisa berikan kepada negara. Sama, jangan kau tanya apa yang Tuhan bisa berikan kepadamu. Tuhan sudah berikan dirinya kepadamu. Apalagi yang mau kau tuntut. Sekarang pertanyaannya, apa yang kita bisa berikan untuk Tuhan? Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kedatangannya sudah semakin dekat. Ya, kita berdoa kalau bisa. Ya, Benyamin Netanyahu menolak permintaan milih Presiden Argentina. Kalau bisa. Tapi kalau memang ini sudah rencana Tuhan, dipercepat. Haleluya. Haleluya. Saudara, mungkin saudara, iya kalau ngelihat berita gitu biasa-biasa aja. Tapi kalau Anda memang orang-orang yang suka ngelotok Alkitab, setiap berita akan kau kaitkan. Setiap berita akan kau kaitkan. Kenapa begini, kenapa begitu, kenapa begini, kenapa begitu. Haleluya. Sebenarnya kau bukan sedang menafsirkan yang tertulis. Kau sedang mengkombinasikan atau kau sedang membuktikan apa yang tertulis itu nyata. Kalau orang yang suka tafsir-tafsir itu tinggal di gua aja bisa. Bisa. Bukan itu yang saya maksudkan. Semua apa yang di Alkitab, iya ya. Bener ya itu tadi 2 Tesalonika 2 ayat 4. Oh, benar ya, nanti si antikristus itu akan duduk di bait Allah. Sedangkan bait Allah itu kan sekarang itu Masjidil Aqsa, Masjidil Al-Aqsa ya. Terus, wah, benar ya. Katanya siapa mendapat wahyu, ukurlah bait Allah itu, ya kan? Tadi saya sudah siapkan ada ayat yang bagus lagi, tapi itulah. Makanya saya kadang-kadang sok pintar ya, saya nggak mau nulis-nulis gitu ya. Sok cerdas. Jadi kalau udah ngomong tuh bisa lupa. Ada yang bagus sekali ayatnya itu. Sangat tepat sekali. Ya. Karena kalau kita lihat di Mika, di raja-raja di mana itu banyak tafsiran pakai pakai kata-kata benda gitu. Ya apalagi kalau lihat di Wahyu seterusnya. Ada kuda putih, ada kuda hitam, nanti bingung. Ya tapi tadi ini sudah cocok.
Udah tepat membuktikannya. Haleluya. Sekarang apakah Anda ini paham dengan apa yang saya khotbahkan? Oke, kita kembali ke 2 Tesalonika 2 ayat 4 tadi. Oke? Nah, ini sebenarnya ini yang paling gampang kan? 3, 2, 1. Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala kebesaran atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Yaitu lawan yang meninggikan diri ini siapa? Siapa? Antikristus. Ya. Di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah, ya. Bahkan ia duduk di bait Allah. Bait Allahnya sekarang ada nggak? Belum ada. Bait Allahnya sekarang apa? Masjid Al-Aqsa, ya. Itu ya. Ya, terus bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyamakan diri sebagai Allah. Haleluya. Jadi kalau mau bait Allah itu ada, gimana ceritanya? Dirubuhin dulu bangunan yang ada, betul nggak? Baru bait Allah ada. Berarti kan ini belum terjadi. Belum terjadi, ini akan terjadi. Dan tadi faktanya Tribun mengatakan bahwa Milei, presiden Argentina, sudah katakan kepada Benyamin Netanyahu, segera rubuhkan Masjid Al-Aqsa. Kita doakan supaya tidak terjadi. Amin. Luar biasa. Luar biasa. Hah? Oh, supaya terjadi. Nggak apa-apa sebenarnya, tidak ada masalah, tidak ada mengganggu keselamatan kita. Misalnya Tuhan jamah Netanyahu supaya jangan mau, nggak ada masalah. Bukan berarti terus Netanyahu nggak jadi kita nggak selamat, nggak. Tapi kalau mau doa juga itu lebih mantap, berarti udah siap orangnya. Sekarang saya mau tanya, siapa yang mendoakan biar lama bait Allah dibangun? Udah dia langsung di belakang dia. Karena dia udah buka rekening. Iya, kalau dia belum buka rekening, saya yakin dia nggak angkat tangan. Udah buka dia, pakai banking. Saya aja nggak punya banking, dia punya. Luar biasa, dia lebih kaya dari saya. Dia punya banking, saya nggak punya apa-apa. Iya, haleluya. Sekali lagi, ya, siapa yang berdoa supaya bait Allah cepat dibangun? Wow, Pak Manurung, ya kalau udah tua-tua memang siap dia. Siap kan? Tapi kalau kayak si Catherine, si Christine, pasti dalam si Christine kayaknya agak mau nangis dia. Iya, air matanya. Mungkin dia pikir aku belum kawin lagi, belum nikah. Udah janji lagi tahun depan, Tuhan, janganlah dibangun bait Allah, Tuhan. Ya. Iya. Saudara, ini saudara logika rasional. Kalau bait Allah dibangun, ya, pasti ngamuk semua. Perang. Itulah Armageddon nanti. Perang di sana. Kalau masalah Hamas sih orang masih ada yang Mesir aja masih oke-oke aja, nggak pala dia bantu. Dia masih kompak sama Israel. Banyak negara-negara Arab masih kompak sama Israel. Kalau Hamas, tapi kalau itu sudah bicara tentang keyakinan. Semua orang Islam akan marah. 200 juta tentara akan marah. 200 juta tentara memerangi Israel. 200 juta, Pak. Ngeri, saudara. Iya, luar biasa. Mungkin tadi Pak Tanjung dia agak ketik-ketik, mungkin dia lihat di Google kali. Bukan ya? Dari Wahyu ya? Wahyu berapa itu, Pak? Oh gitu ya? Wah, malah Pak Tanjung ini tahu ya. Saya belum tahu itu. Nanti kita kaji ulang lagi. Haleluya. Berapa? 200 juta tentara. Bayangkan. 20.000 laksa. Oh ya, 20.000 laksa ada. Jadi hitungannya kalau hitungannya jadi 200 juta. Jadi satu laksa berapa? Hah?
10.000 ya? Oh, 10.000. Iya. Jadi kalau saya pikir sih laksa itu malah triliun ya. Berlaksa-laksa ya. Makanya itu yang tertinggi. Kalau angka sekarang, nggak tahu angka dulu ada nggak istilah triliun kan? Ya kalau angka dulu ada aja 1.000 ya 1.000 lah berarti kan? Karena itu paling tinggi waktu itu, angka tertinggi. Laksa. Iya. Saudara bayangkan. Penduduk Israel semuanya 10 juta kurang lebih. Tentaranya paling berapa? Paling 1 juta lah. Mau dilawan, mau dihancurkan oleh berapa juta tadi? 200 juta, saudara. Kiamat nggak itu? Menang nggak Israel kira-kira? Rubuh. Sepertiga dunia rubuh. Menang nggak Israel waktu itu? Iya. Israel nggak mungkin kalah. Iya. Ini kan. Haleluya. Tapi yang rohani mungkin. Iya, haleluya. Di perang Armageddon yang Israel rohani ya pasti terangkat. Tapi yang Israel-Israel hanya sekedar jasmani, oh bapakku Israel, keturunan Israel, tapi enggak rohani, ya enggak terangkat. Makanya jangan kalian merasa minder walaupun kalian bukan orang Israel yang dilahirkan di Yerusalem, yang dilahirkan di Bethlehem, walaupun kau dilahirkan di Doluk Sanggul, Doluk Masyul, tapi kaulah Israel rohani itu. Berikan sorak-sorai buat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Haleluya. 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 Angkat 12 tanganmu tinggi di atas kepala. Haleluya. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, persiapkan kami untuk menghadapi hari esok. Apapun yang terjadi di hari esok, kami siap Tuhan. Mau itu hal-hal yang baik bagi kami. Mungkin bagi kami itu hal-hal yang menyedihkan. Tapi kami siap Tuhan. Kami siap Tuhan. Kami siap menyambut kedatangan-Mu. Saudara, karena kita nggak bisa ya menghalangi apa yang menjadi rencana Tuhan. Jadi walaupun kau nggak siap, ya Tuhan segera datang. Ya, saudara. Tapi yang nggak siap itu lebih bermasalah. Lebih bagus kita siap. Legowo. Jadi Tuhan lihat ketulusan hati kita untuk menyongsong Dia yang datang sebagai Tuhan Allah, Juru Selamat, Yesus namanya. Siapkan hidupmu untuk menyongsong Dia. Dia akan datang di awan-awan. Dia akan datang di awan-awan. Dan Alkitab berkata seluruh bumi akan melihat. Seluruh manusia yang di bumi akan melihat Dia. Karena Dia maha besar. Saudara, pandang Dia. Pandang Tuhan Yesus. Jangan kau lihat Dia sebagai bayi lagi. Jangan kau lihat Dia sebagai orang yang dikejar-kejar oleh ahli Taurat, orang Farisi dan Saduki. Jangan kau lihat lagi Dia sebagai orang yang disalib. Betul, semua itu historis. Ada sejarahnya. Tapi lihatlah Dia sebagai Tuhan Allah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Dia akan datang kedua kali. Bukan mudah-mudahan, tapi pasti. Malaikat berkata kepada murid-muridnya, kenapa kau lihat ke langit? Dia yang terangkat seperti itu akan datang juga seperti itu. Saudara, siapkan hidup kita untuk menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Olaka mayuria syakata kurala baba syaka mayala mayamana masyikadada. Lahuwa yumisiki ahana muhli bahayu minikatuki ramana murala wasuka payana laina maula mayurika. Lahuma yuku sehemi yehumana lupa sumika miyuli bala hina. Lakayu nuruka hina malaha yuku sikamayuki hamana labasi. Lahuyu somi homina hatumia. Lahama yuku menira. Rikasi. Hamayuru sunu mutukahama. Hutukahama. La abahu. Saudara, kalau kau ingat apa yang kukatakan terakhir tadi, saya bisa artikan. Saya bilang Ka'bah, tentu maksudnya
bait Allah. Olahaya kamayuna. Yohama sominehta. Lahumio kaminiko rate humasiminaka. Haurasubi. Hirasa kani. Indala kamini. Tuhan bilang kemarilah. Jangan engkau makin hari menjauh dengan Tuhan. Menjauh dari Tuhan. Jangan engkau angot-angotan. Sebentar panas, sebentar dingin. Tetaplah berkobar, menyala, menyambar terus. Layau yomio rasuka minika haruba rahini lika durika tuki minumu. Nakasi kameni lahumu irata kana murala basakapa. Luar biasa. Yesus satu-satunya Tuhan Allah. Amin. Dia yang maha kuasa. Dia yang mengendalikan bumi ini. Yang mengendalikan hidup kamu dan hidupku. Dia akan datang segera. Mau tidak mau, setuju tidak setuju, suka tidak suka, dia datang segera. Saudara, kalau memang Presiden Argentina itu adalah rencana Tuhan, pasti terjadi. Tapi kalau bukan rencana Tuhan, pasti gagal. Pasti gagal. Saudara, sekarang mulai memanas. Lihat sebentar lagi, ini karena pemilu. Setelah selesai nanti pemungutan suara, lihat. Bukan masalah pemilu nanti memanas. Kalau sudah tenang-tenang memanas masalah apa? Masalah ini. Masjidil Aqsa ini adalah masjid yang paling diagung-agungkan. Di antara masjid lain, ini salah satunya lah. Masjid Nabawi, ada Masjid Haram, ada Masjid Al-Aqsa. Tapi persoalannya, ini dulu adalah bait Allah yang dibangun Salomo. Saudaraku yang saya kasih, sejarah ini diakui oleh semua. Karena itu saudaraku, persiapkan hidup. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya siap untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saya percaya, saya terangkat, saya tidak akan disiksa oleh antikristus. Karena saya tahu ada iman. Iman itulah yang membuat saya terangkat. Karena iman saya, iman di dalam Yesus. Saya percaya, saya terangkat di dalam nama Yesus. Haleluya, yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya.